Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang mempunyai potensi perikanan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki zona maritim yang sangat luas dan sektor pertanian yang begitu melimpah. Salah satu keunggulan dalam bidang pertanian yakni produksi beras dengan tingkat penanaman padi yang cukup tinggi. Menurut data BPS, luas panen padi pada tahun 2019 sebesar 10,68 juta hektar, sehingga secara garis besar sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Indonesia. Dikutip dari kompas.com, Provinsi Jawa Timur menjadi urutan pertama sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia. Di samping itu, pada tahun 2020, Lamongan dinobatkan sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Sebagai negara maritim, menjadikan banyaknya tumbuhan lemna yang tersebar di berbagai perairan di Indonesia. Tumbuhan lemna SP dapat menghambat sirkulasi udara di dalam air, bahkan dapat mengganggu organisme yang hidup di dalamnya. Dikutip dari CNBC Indonesia menyatakan bahwa cadangan minyak di Indonesia hanya tersisa sebesar 3,2 miliar barel. Hal tersebut juga dibarengi dengan kenaikan harga BBM pada tahun 2022. Lalu, bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut? Saya Juliana Anis Fernanda. Saya Siti Nurholisa. Saya Wahyu Saputra. Dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Biolpa. Biopol Lemna SP, kombinasi soaking and aqueous ammonia, lignin celulosa, ceramic padi. Sebagai terobosan bahan terbarukan di era Society 5.0. Proses pembuatan dimulai dengan persiapan bahan baku lemna SP dan jerami padi dengan proses pencucian di air mengalir, pengeringan bahan, hingga didapatkan serbuk jerami padi dan serbuk lemna SP. Proses pembentukan lignoselulosa dengan soaking and aqueous dengan cara jerami padi yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dipanaskan pada temperatur 65-75 derajat Celcius, serta ditambahkan larutan amonia dan H2O. Kemudian memisahkan fase liquid dan dihasilkan residu dan larutan cairan. Residu yang dihasilkan kemudian dicuci dengan Aquades dan diatur pH 4-6 menggunakan asam sitrat. Residu yang telah dicuci ditambahkan dengan asam sulfat, kemudian diaduk, lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan, kemudian didinginkan hingga suhu ruang dan dilakukan filtrasi untuk menghasilkan lignoselulosa dari jerami padi. Kemudian melakukan proses hidrolisis lignoselulosa jerami padi dengan memasukkan serbuk jerami padi yang telah di SAA ke dalam beker gelas dan ditambah enzim selulosa, kemudian disimpan selama 6 jam. Bahan-bahan yang telah dilakukan proses-proses di atas kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi dengan variabel bebas berupa reagen pengaktif E4 atau ragi. Kemudian dilakukan destilasi hingga terbentuk biofol. Untuk tabel rancangan percobaan, dilakukan fermentator 4 hari, 7 hari, dan 14 hari dengan bahan campuran yang tertera pada layar. Hasil dan pembahasan. Pada sampel 4 hari, hasil tertinggi didapatkan pada M4 dan nutrien karena campuran M4 dan nutrien sangat cepat memfermentasi sehingga kadar cairan tidak berkurang banyak. Sedangkan hasil terendah yaitu ragi dan nutrien, dikarenakan ragi lebih cenderung membuat udara dalam fermentator tinggi, sehingga membuat banyak cairan yang menguap dan mengurangi hasil cairan. Hasil sampel 7 hari fermentator tertinggi yaitu M4 dan nutrien, di mana lebih unggul 3 poin daripada hasil sampel 4 hari, dan yang terendah masih dalam ragi dan nutrien, karena ragi lebih cenderung membuat udara dalam fermentator tinggi, sehingga cairan menguap. Sampel 14 hari hasil tertinggi yaitu nutrien tanpa reagen, terdapat penjamuran namun tidak terlalu banyak.
Dan yang terendah yaitu ragi dan nutrien karena proses fermentasi yang terlalu lama sehingga penguapan cairan terjadi secara drastis. Begitu pula dengan M4 dan nutrien karena proses fermentasi terlalu lama sehingga terjadi penjamuran. Kelebihan dan kekurangan dari setiap fermentator, di mana M4 merupakan fermentator terbaik di antara fermentator yang digunakan. Berikut ini merupakan diagram hasil percobaan di mana M4 pada perlakuan 4 hari merupakan hasil yang lebih efisien dibandingkan dengan M4 pada perlakuan 7 hari. Nah, keuntungan dari penggunaan biofuel ini adalah yang pertama, eco-friendly, yang berarti adalah bahan bakar ini akan menjadikan bahan bakar yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua yaitu bahan baku murah dan mudah untuk didapatkan. Dan yang ketiga yaitu harga relatif terjangkau. Kesimpulan dan saran, data perlakuan terbaik dalam pembuatan biofuel adalah hasil hidrolisis lemna SP dan jerami padi ditambahkan dengan M4 dan nutrien dengan waktu fermentasi 4 hari. Hal ini disebabkan karena M4 lebih efektif dalam memfermentasi sampel. Dalam percobaan ini menghasilkan 85 ml etanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Saran dalam penelitian yaitu yang pertama, penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut agar bisa diketahui masyarakat luas. 2. Dalam pembuatan biofuel perlu menggunakan peralatan yang lebih modern sehingga lebih cepat dan sempurna. Berikut ini merupakan roadmap rencana kami yang telah tercapai pada tahun 2022 yaitu penyelesaian masalah dan efektivitas formula. Dan untuk target 2023 yaitu pengembangan produk lebih baik, 2024 pendalaman produk dengan tim ahli, 2025 kampanye dan sosialisasi produk, dan 2026 yaitu penerapan dan perkembangan produk biofuel Biolpa. Inovasi biofuel yang ramah lingkungan, mengubah gulma menjadi yang lebih bermanfaat. Inovasi terbaik dari kami untuk negeri. Biolpa, biofuel lemna SP dan jerama padi, solusi bahan bakar ramah lingkungan.